Alhamdulillah, saya disuruh sebagai penyambutan, ya, penyambutan yang pertama. Berarti saya ceramah yang pertama. Ya, berapa jam kira-kira nyambut ini? Yang penting alhamdulillah hadirnya kita ke sini dengan niat yang pertama i'tikaf, yaitu nawaitu i'tikaf fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf selama berada di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Selama kita duduk di dalam masjid ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, duduknya kita di sini adalah kegembiraan kita karena tahun baru Islam ini kita alhamdulillah 1 Muharram berada di dalam masjid, di dalam majlis yang insyaallah dengan awal daripada tahun baru ini berarti kita telah mengisi waktu kita ini dalam waktu kebaikan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya, manusia semua yang ini di antara kita, setiap kita ini punya lemari-lemari khazain, punya lemari-lemari. Satu orang satu lemari, satu ibu satu lemari. Dari satu lemari itu ada 24, sama dengan hitungan 1 hari 1 malam 24 jam. Artinya kita punya satu lemari dengan 24 itu. Selama kita di dunia ini mengisi waktu-waktu kita, jam-jam kita dengan suatu kebaikan, maka akan kita melihat di hari kiamat nanti, kita akan melihat lemari-lemari kita itu berisi sinar, cahaya atau kegelapan. Maka kalau dilihat dibuka dengan sinar yang luar biasa, maka ibu-ibu, bapak-bapak akan gembira, akan senang. Tapi sebaliknya dibuka lemarinya penuh dengan kegelapan, tidak ada punya cahaya apa-apa, maka akan menangis di akhirat kelak. Maka waktu-waktu kita diisi seperti ini, diisi dengan majlis, diisi dengan ta'lim, diisi dengan duduk dengan para alim ulama, dengan para habaib, diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka jam-jam yang kita lalui, insyaallah kita akan melihat di sana, di akhirat kelak lemari kita akan berisi cahaya semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau nyambut tak banyak-banyak, Bu. Kalau nyambut banyak-banyak, tidur semua. Karena 4 penceramah yang bakal akan tampil pada malam hari ini, insyaallah 1 penceramah 1 jam. Siap tak? Ini mic-nya mati-mati nih. Siap batu baterainya? Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah sekali kita berdoa, Allah sembuhkan dari ayah itu Ibrahim, insyaallah Allah sembuhkan, Allah cepatkan balik ke rumah insyaallah, mudah-mudahan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Hadza ma aqulu lakum, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan simakkan bersama-sama sambutan dari Habib Nizar Al-Musawwa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau dapat kita laksanakan, kita ikuti dengan ringan hati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada acara inti Mawaidah Hasanah atau tausiah
nasihat agama yang akan disampaikan oleh 4 penceramah pada kesempatan malam hari ini. Maka untuk itu mari kita simak bersama-sama, kita dengarkan. Pada adik-adik jangan lari-lari dan lompat-lompat. Untuk diam. Mari kita dengarkan penceramah pertama. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abdurrahman Abduh. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati al-mukarram wal muhtaramun, para habaib yang telah hadir bersama kita, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena tidak kenal lah soalnya, tapi tidak mengurangi rasa takzim saya dan cinta saya kepada antum semua. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, para alim ulama, para sesepuh, mudah-mudahan antum semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa hadir, kita masih diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita untuk hadir ke majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti yang hadir di masjid, duduk di masjid, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, berapa banyak saudara-saudara kita malam ini mereka tidak bisa hadir bersama kita. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, mungkin ada di antara mereka belum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara mereka yang belum dikasih kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterpautan hatinya untuk hadir dalam majelis ilmu. Jadi kita hadir di sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita, duduk kita di sini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi harta yang banyak, mobil yang mewah tidak, rumah yang megah tidak, akan tetapi dua perkara yang beliau tinggalkan. Yang pertama, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anak cucunya duduk bersama kita.
mereka hadir bersama kita itu adalah rahmat bagi kita. Itu adalah peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama mereka di situ, kita sudah mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu kemuliaan. Semua yang dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan. Itu pertama, kita diberi kenikmatan oleh Allah. Dan yang kedua, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita belajar masalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat. Kadang-kadang kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Inilah tahun baru, kita memperingati tahun baru. Tahun baru ini bukan yang lain yang perlu kita ingat, umur kita ini berkurang, bukan bertambah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, berkurang. Apakah kita nih masih dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bandingkan, jadi alhamdulillah kita malam hari ini memperingati tahun baru Islam. Kalau kita bandingkan dengan tahun baru yang dinamakan tahun baru Masehi, kalau mereka memperingati tahun baru Masehi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di pinggir-pinggir pantai itu, ketika tahun baru Masehi berlambur kondom. Benar tak? Berlambur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tahun baru Masehi. Harus kita tapi dengan adanya tahun baru Islam, dengan kita merayakan tahun baru Islam ini, disitulah insya Allah azab Allah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tanqudanna urwatal Islam urwatan urwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam nih, keagungan Islam nih akan terhilang satu persatu hilang. Walamma tanqudat tamassakan nas billati taliha. Tatkala tercabut rantai tersebut, tercabut, terputus, maka berpeganglah manusia itu kepada yang di atas. Yang pertama terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hukum. Yang terputus pertama hilang hukum. Coba kita lihat sekarang nih, ada tidak hukum di seluruh dunia nih yang melaksanakan hukum Islam? Ataupun di Arab nih. Ketika kita di Yaman, hukum Islam itu sebagian saja yang mereka tegakkan, tapi hukum adalah pikiran manusia. Yang terakhir yang akan tercabut adalah akan hilang as-shalah. Ketika sholat lagi, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita jaga dengan memperingati tahun baru Islam ini, kita jaga keluarga kita, anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak nih, anak istri kita nih menjadi tanggung jawab bagi kita. Diceritakan satu ketika ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, setiap hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli ibadah tersebut mempunyai satu orang anak. Anak tersebut yang dia miliki selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Tidak lama kemudian orang tua yang ahli ibadah tersebut yang meninggal. Akhirnya anak yang ahli maksiat tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang ahli ibadah tersebut ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin dimasukkan, apa kata anak yang di dalam neraka? Jangan dimasukkan. Saya kenal dengan orang tersebut. Dia adalah ayahku yang mana selama saya hidup dengan dia, ketika saya melakukan kemaksiatan, dia tidak pernah melarang. Ketika saya meninggalkan sholat, dia tidak pernah marah. Akhirnya seorang ayah tersebut yang ahli ibadah, setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
karena anaknya tersebut. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, didiklah mereka, ajak mereka, biar mereka lari-lari di masjid. Ketika masih ada anak-anak yang lari di masjid, insya Allah aman lagi ya. Tidak ada yang nama azab. Dan diceritakan juga hampir sama cerita, ada seorang ibu kerjaannya apa, lonte, kalau zaman sekarang ini lonte, setiap hari kerjaannya lonte, tetapi dia mempunyai anak, seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut dididik dia, biarpun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dididik. Ketika anaknya meninggalkan sholat, dia marah. Ketika anaknya jauh daripada masjid, dia marah. Tapi ibunya ini bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang ibu meninggal dan anaknya pun meninggal. Setelah anaknya di surga dan ibunya di neraka, anak tersebut mendengar tangisan. Apa yang dikatakan seorang anak kepada malaikat? Wahai malaikat, ini suara tangisan. Ya, kata malaikat, benar, ini suara tangisan orang di dalam neraka. Bukannya itu ya, wahai malaikat, sesungguhnya saya kenal dengan suara ini. Ini adalah suara ibuku. Ya, ibumu adalah ahli maksiat. Wahai malaikat, diketahuilah, ketika saya hidup bersama dia di dunia, ketika saya melakukan kemaksiatan, dia marah kepadaku. Ketika saya meninggalkan sholat, dia marah kepadaku. Wahai malaikat, dengan ketaatan saya, tolong masukkan seorang ini, ibu saya ini, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat anaknya yang ahli ibadah, anaknya yang ahli taat, seorang ibu yang ahli maksiat tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlu kita ketahui juga, harta ini, anak nih, mobil, rumah megah itu ada cuma titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun baru, coba kita ingat, satu ketika kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang Allah Subhanahu wa taala titipkan umurnya 70 tahun. Alhamdulillah kalau 70 tahun. Sekarang ini agak berapa? Alhamdulillah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala titipkan umurnya 40 tahun. Tahun baru, ajal kita semakin dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Itu umur umatnya Nabi Muhammad. Kita ini tinggal berapa ya berarti? Kita ini kelak akan dimasukkan ke dalam yang namanya liang kubur. Mungkin kita menganggap keluarga kita yang cinta kepada kita, mereka akan membawa, mereka mengatakan mereka cinta kepada kita. Tidak mungkin mereka cinta. Ketika kita meninggal, mereka akan memasukkan kita ke dalam kubur. Di situ, ketika kita dimasukkan dalam kubur, tidak sedikit pun harta kita yang kita bawa. Harta gigi kita nih, kalau dalam ulama fikih mengatakan kalau seorang tersebut mempunyai gigi emas dan ahli warisnya tidak ridho, maka gigi emasnya itu harus dicabut juga. Itu saking beratnya, harta semua itu tidak akan kita bawa dalam kuburan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Mungkin waktu ini terbatas dan aku pun cuman pemain cadangan. Habib Alwi ini pemain A. Kelak mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Habib Alwi kelak itu bermanfaat bagi kita semua. Wa hakadha minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih semangat? Tahan sampai besok, sampai pagi. Tahan nggak? Eka yang tahan, kami tak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad muftahi babi rahmatillah adada ma fi millah salatan wa salaman daimaini bidawmilkillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Ma'asyar hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus juga para jami'il habaib, para sesepuh-sepuh kita dan juga para hasatis, semuanya kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, lapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat, dan diistiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, datang orang Badui berkata, "Ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah." Ya Rasulullah ketika itu berkhutbah, tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari khutbah, baru Rasulullah bertanya, "Siapa yang bertanya tadi tentang hari kiamat?" "Saya ya Rasulullah." Sekarang Rasulullah berbalik bertanya, "Apa yang kau siapkan?" Ada yang lewat Halo. Lanjut. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada seorang tadi, "Apa yang engkau siapkan?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Amalan saya tidak banyak ya Rasulullah. Salat saya sedikit. Puasa saya kadang-kadang puasa sunnah, kadang tidak. Melakukan salat sunnah kadang jarang-jarang ya Rasulullah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau bersama dengan orang yang dicintainya. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan bersama dengan seorang yang dicintainya. Maka dari itu di malam hari ini kita hadir, kita merayakan yaitu tahun baru, bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam tahun baru yaitu malam hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yunsibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ma hajara ilaihi aw kama qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amalan perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita. Jadi ibu-ibu mau ceramah juga apa? Mau ceramah juga apa? Kalau mau ceramah silakan, saya duduk, saya dengar. Saya ini bingung, mana ini? Mau ceramah apa? Enggak lama, cuma 15 menit mungkin atau 10 menit lah. Kunci dulu, dengarkan dulu. Kalau mau dapat ilmu dengarin. Kalau enggak mau dapat ilmu udah pulang. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung dengan niat kita. Jadi niat kita hadir ke masjid ini untuk apa? Untuk belajar, untuk menimba ilmu yang telah diwariskan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW.
Maka hijrahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tahun baru, itu tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Jadi kita buka lagi kisah dahulu perjuangan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika solatnya Nabi kita Muhammad SAW ditaruh dengan kotoran. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sujud, itu orang-orang kafir Quraisy menaruh kotoran. Bayangkan kalau seandainya terjadi pada diri kita, bagaimana? Spontan kita pasti marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Itu kita. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan sabarnya, bahkan anaknya sendiri, yaitu Fatimah Zahra, yang membersihkan sambil menangis. Begitu berat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum itu Nabi mendapatkan cercahan, hinaan dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk hijrah. Jadi hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu terdengar dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak ridha kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berkumpul sepakat ingin membunuh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita harus membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka rombongan dari suku-suku itu pergi ke rumah Rasulullah, depan rumah Rasulullah SAW, berjaga agar ketika Rasulullah SAW tidur, kita bunuh sama-sama. Jadi Rasulullah di dalam rumah bersama sahabatnya itu Abu Bakar dan Ali. Jadi Rasulullah berpesan kepada yaitu Sayyidina Ali untuk menyampaikan amanah ini, yaitu barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau orang-orang kafir itu percaya untuk urusan dunia itu dititipkannya pada Rasulullah. Barang-barang yang berharga itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang jujur, amanah. Mereka sesama mereka, sama orang kafir, mereka tidak percaya. Tetapi tidak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Jadi Rasulullah SAW berada di rumah tersebut. Ketika itu Allah perintahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW hijrah. Maka Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghentikan posisi tempat Rasulullah SAW sedang tempat tidur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang ada di depan rumah Rasulullah, Allah beri yaitu mereka itu tidur semua mereka. Allah yang memberikan tidur. Ketika itu mereka tidur semua. Baginda Nabi kita Muhammad SAW baru melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar Siddiq. Sudah berjalan, mereka barulah dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat di rumah Rasulullah SAW terbuka. Orang-orang kafir Quraisy itu bergegas untuk menuju ke rumah Rasulullah SAW untuk membunuh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Masuk mereka semuanya. Ketika ingin dihembuskan pedang, ada di antara mereka, sabar dulu, tahan dulu, kita lihat dulu, benar nggak ini Rasulullah? Dibukanya ternyata bukan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali. Ini sahabat Rasulullah SAW. Semuanya dia korbankan untuk Rasulullah SAW. Jangankan yang lain, nyawanya dia korbankan untuk Rasulullah SAW. Ini bukti cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi tetap mereka berusaha, orang-orang kafir Quraisy itu, bagaimana caranya kita membunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah masih dalam keadaan perjalanan.
tetap mereka semua orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah SAW akan mendapatkan upah, yaitu 200 unta. Mereka terdengar orang-orang sayembara itu semangat. Ada yang namanya itu Suraqah. Suraqah ini orang yang tahu jalan. Jadi jejak kaki itu tahu semua dia. Ketika diselusuri, Rasulullah SAW sudah masuk dalam gua Hira. Masuk dalam gua Hira. Tapi Suraqah ini melihat jejak itu pas di situ, udah hilang, tidak ada lagi. Inilah jejak terakhir katanya. Tetapi dilihat di dalam gua Hira itu sudah ada sarang-sarang laba-laba. Tidak mungkin kita sarang laba-laba dan ada burung di atasnya. Kalau tidak, kalau dimasuki orang pasti sarang laba-laba tersebut itu akan hancur. Maka mereka tidak masuk. Dan Rasulullah SAW ada di dalam. Kalau seandainya mereka naik aja ke atas, itu kelihatan Rasulullah bersama Abu Bakar. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Allah yang melindungi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya. Masuk ke dalam, Rasulullah merasa capek, merasa letih, ingin istirahat. Ketika itu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu Abu Bakar Siddiq diperiksain dulu. Dalam gua itu ditutupnya semua lubang-lubang dengan kainnya, tutup semua. Ilah kecuali ada satu lubang yang tidak bisa ditutup. Maka Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tidur nyenyak Rasulullah SAW. Ketika itu tangan yang menutup lubang tersebut, ada seekor ular yang memelatuk tangan Abu Bakar Siddiq. Kemudian merasakan sakit, menahan. Bayangkan sakit, dipelatuk oleh ular. Sehingga beliau takut kalau bergerak Rasulullah akan bangun. Karena Rasulullah merasakan capek. Tapi ditahan juga keluar air mata. Air mata tersebut menetesi, yaitu pipinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terbangun, berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau, wahai sahabatku, apakah engkau takut? Apakah engkau tidak rela ikut kepadaku? Apakah engkau tidak ridho ikut denganku?" "Tidak ya Rasulullah, aku bukan takut itu ya Rasulullah. Kalau seandainya dalam perjalanan ini engkau terbunuh, maka habis agama Islam. Tidak akan sampai agama ini kepada kita semua." Maka dari itu, "Kenapa engkau menangis?" "Wahai Rasulullah, tangan saya dipelatuk oleh ular." Maka dilihat Rasulullah SAW, sabnya oleh Rasulullah SAW menjadi sembuh. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Inilah bukti cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada suatu pun nabi, yaitu kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menolong kita di hari kiamat, yaitu memberikan syafaat kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan taufik dan hidayahnya. Hikmah dari sini yaitu hijrahnya kita dari perbuatan yang dahulu kita tidak rajin ke masjid, pergi ke masjid, laksanakan salat berjamaah. Dahulu kita ahli maksiat, sekarang hijrahnya kita kembali kepada perbuatan yang baik. Itu namanya hijrah. Kalau kita masih juga ngerumpi, masih juga mengomongi orang, ngumpetin orang, berarti kita belum hijrah. Hijrah yaitu dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Itu namanya hijrah. Dan juga kita sudah baik, sudah khair ibadah kita, maka tambah lagi ibadah kita, tambah lagi dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini
Allah berikan hidayah dan tunjuk kepada kita semua agar kita selalu dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan menjadikan menjadi ibadah kita istiqamah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,999 yang jawabnya sudah dipastikan mulai mengantuk. Kita jawab, kita salam sekali lagi. Insyaallah yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Yang jawab salam Allah lunaskan hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen jawab salam yang nyaring takut dibilang ustadz banyak hutang? Ya sedang-sedang bilah. Masih semangat kan? Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubaraka hamdan yadumu wa yabqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardi was sama, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtada. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal muhtaramun, habaibul kiram, kita sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib yang tidak bisa Al-Bakir sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada antum sekaliannya. Insyaallah kita semua di sini mudah-mudahan dapat keberkahan dari hadirnya mereka di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kata penghormatan kita kepada segenap asatizah yang hadir pada malam hari ini. Juga kita doakan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, sehat afiat, dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan juga sekalian yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat juga panjang umur, insyaallah tahun depan kembali lagi kepada tahun baru ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendak izinnya, taufik, hidayah, inayahnya kita bisa berkumpul, ditakdirkan tahun baru ini, tahun baru hijrah ini kita berkumpul di masjid yang sangat jauh, yang sangat di luar kota lah, di luar Pulau Bangka, benar? Hah? Di luar Pulau Bangka kan? Nyebrang pulau, nyebrang, pokoknya sangat jauh. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi satu sama lain. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadikan kampung kita ini kampung yang menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, zuriat beliau hingga akhir kiamat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah,
Kayaknya salam yang tadi itu belum memulihkan rasa kantuknya. Kita selawat biar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah segar. Sudah segar? Cukup? Cukup? Wassalam. Nah. Karena ceramah pertama tadi durasinya sangat sedikit sekali. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Dan bisa diamalkan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah tentu tahu bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang mana awal tahun baru Islam. Sebenarnya di bulan ini banyak kejadian-kejadian yang diabadikan di dalam kitab-kitab. Itu ada perkara-perkara yang sangat luar biasa. Kenapa bulan Muharram ini mulia? Dan kenapa kita disuruh untuk merayakannya? Salah satunya diantaranya 10 bulan Muharram, Asyura yang kita sebut. Salah satunya diperintahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada seorang ulama menjelaskan amaliyah yang perlu kita ketahui di dalam 10 bulan Muharram itu. Hari ke-10-nya atau boleh hari ke-9-nya kita disunahkan berpuasa. Kenapa disuruh? Karena di sini sangat besar pahalanya. Beliau mengatakan dalam kitab itu pahalanya sangat besar. Kita dikasih pahala barang siapa berpuasa di 10 bulan Muharram atau mulai dari 9 Muharram sampai 10 Muharram 2 hari, itu kita dikasih pahala 10.000 malaikat. Bayangkan. Karena malaikat ini tugasnya hanya ibadah. Kita dikasih pahala seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui, tidak boleh puasanya hanya 1,5 hari aja. Beduk zuhur sudah buka, tidak boleh. Itu jangan dikira ustadznya bilang itu dapat pahala 10.000 malaikat. Jadi kalau puasanya 1,5 hari, beduk zuhur buka, dapat ya ustadz itu dapat 50.000 malaikat pahalanya. Tidak boleh, harus sehari puasanya. Itu bayangkan, tidak sampai di situ bahwa orang yang berpuasa di bulan Muharram, di 10 bulan Muharram, 10 hari Muharram itu Allah beri pahala 10.000 orang haji dan umroh. Tapi jangan salah paham, mentang-mentang bulan Muharram disuruh berpuasa dapat pahala 10.000 orang haji, orangnya nggak mau pergi haji karena sudah dapat berpuasa di bulan Muharram. Artinya itu nisbah pahalanya yang kita dapati begitu banyak, begitu banyak. Niatkan dalam hati, mungkin kita ini kalau nggak salah itu hari Senin 10 Muharram. Kita niatkan mulai sekarang, mudah Allah memberi hidayah taufiknya kepada kita agar kita bisa berpuasa di bulan Muharram ini, di tepatnya tanggal 10 Muharram. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama amaliyahnya, amaliyah bulan Muharram.
Yang kedua, kita disuruh untuk menggosok kepala anak yatim. Apa ganjaran pahalanya? Bikulli sya'ratin, tiap-tiap helai rambut itu sangat luar biasa pahalanya. Dikasih pahala. Bayangkan, dikasih pahala yang luar biasa. Cuma perhatikan, kalau menggosok kepala anak yatim jangan hanya sekedar menggosok, sampai merah kepalanya nggak dikasih duit. Hah? Apalagi yang rambutnya pendek, hah? Sampai luka kepalanya. Kata Pak Ustadz, semakin banyak menggosoknya semakin besar pahalanya. Jangan kita kasih duit. Ya kalau tidak mampu ngasihnya 500.000, kasihlah 1 juta. Kalau tidak mampu ngasih 1 juta, kasih 2 juta. Insya Allah berkah. Makin banyak ya. Itu yang ketiga. Cukup setengah 10. Cukup ya. Insya Allah kita sambung tahun depan. Yang ketiga, itu tadi kan amaliyahnya menggosok kepala anak yatim. Inilah diantaranya 3 ini, diantaranya amaliyah yang sangat dianjurkan khususnya di bulan Muharram. Tapi jangan hanya sekedar di bulan Muharram, juga sesudah Muharramnya kita lakukan juga. Jangan jadi orang yang bakhil, ngasih anak yatim hanya setahun sekali. Benar? Jangan ngasihnya hanya bulan Muharram aja. Karena apa? Karena pelit. Al-bakhilu aduullah wa in kana aliman. Orang pelit itu musuh Allah sekalipun dia alim. As-sakhiyu habibullah wa in kana fasiqan. Sedangkan orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah walaupun dia fasik. Dengan berkahnya pemurah itu dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya setahun sekali ngasih kepada anak yatim piatu tadi. Setahun sekali. Nah, di sini perlu kita ketahui kenapa kita tadi disuruh untuk menghormati bulan Muharram. Salah satunya adalah ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya, tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu terjadinya di 10 Muharram. Kira-kira Pulau Panjangnya ulang tahunnya kapan? Halo? Pulau Panjangnya ulang tahunnya kapan? Kalau langit dan bumi itu ulang tahunnya tepatnya 10 Muharram. Itu di dalam kitab tertulis. Yauma khalaqas samawati wal ardu fi yaumi Asyura. Hari dijadikannya langit dan bumi itu adalah 10 Muharram. Jangan kita tahu hari jadi kota Palembang, nggak tahu. Hari jadi langit dan bumi, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena kita kurang informasi. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini hanya sekedar memberi informasi. Memberi informasi ilmu sedikit kita berbagi. Alhamdulillah kita dijamu di sini, masya Allah luar biasa. Orang-orang Pulau Panjang ini orangnya baik-baik. Amin. Nah, baik, luar biasa, kayak pernah kesini sudah. Padahal seumur hidup saya baru kali inilah. Marah, jangan marah. Ada orang marah. Lama tanya Ustaz nih. Lama tanya Ustaz satu ini ceramah. Lanjut sampai mana tadi? Baru seumur hidup kali inilah ngijak kaki di Pulau Panjang nih. Alhamdulillah umur saya sekarang nih sudah 25 tahun jalan.
baru kali ini ngijak pulang. Alhamdulillah kita dijamu. Terima kasih banyak. Kita diterima di sini karena kita ada agenda safari dakwah keliling kemana-mana. Kita tanya satu kampung ke kampung. Kalau menerima kita datang. Kalau kita tidak diterima kita pulang. Dan kalau kita tidak diterima lagi kita pulang. Udah nih. Ada apaan? Alhamdulillah. Tapi kita sudah disiap semua di sini, masya Allah luar biasa. Rasa terharu juga kita tadi disambut di sini. Ini wasilah juga daripada kawan-kawan kita. Terima kasih banyak kepada Ustaz Burhan dan kawan-kawan yang lain. Menjadi wasilah kita ke sini. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan banyak minta maaf kalau kedatangan kami kurang sopan, kurang berakhlak, kurang beradab kepada masyarakat sini, terutama kepada kepala dusunnya, Pak Kadus, Pak RT dan lain-lain sebagainya, perangkat desa yang lainnya minta maaf. Inilah kami apa adanya sambil belajar, sambil berbagi ilmu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Masa sedih, mun saya ngomong nanti. Terasa sedih ya, asa kayak berpisah mun. Mudah-mudahan kita banyak umur, amin. Banyak umur, lain kali kita bertemu lagi ya, di lain waktu, bukan hanya di bulan Muharram, insyaallah. Nah, sampai di mana? Lupa tadi lah. Sampai hari 10 Muharram itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi. Tidak sampai di situ, kenapa Muharram ini menjadi mulia? Juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang nabi dari kejaran Firaun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Makanya orang-orang Nasrani, orang-orang yang Yahudi, mereka juga merayakan, memuliakan bulan Muharram. Tapi kita orang Islam lebih berhak memuliakannya. Laut itu terbelah itu terjadi di 10 Muharram. Laut merah terbelah itu. Pernah ngelihat laut merah? Hah? Mudah-mudahan yang sini belum umroh ke Mesir nanti. Berangkat sama-sama kita dari kapal dari Bola Panjang. Amin. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga di 10 bulan Muharram. Bahkan kata para ulama itu ada 10 nabi yang dimuliakan Allah di bulan Muharram itu. Karena itulah mulianya bulan Muharram. Mungkin hanya inilah yang dapat apa kita sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan karena lagi ada satu penceramah. Nah, insyaallah sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Azaminni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup nih doa bisa kok. Penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para habaib yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Kadus, mungkin Pak RT, seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi kami alhamdulillah datang dari kota Pangkal Pinang menuju Pulau Panjang ini berapa jam tadi? Dari jam 8 sampai jam setengah 2 sampai sini tadi. Agak jauh. Gi kene dari Gi Palembang gi. Palembang sejam nyampai. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para jamaah, para hadirin yang telah menyambut
kami dengan baik, dan ini pertama kali kami hadir di sini untuk melanjutkan hijrah Nabi Muhammad SAW, terutama tentang hijrahnya ilmu. Nah, jadi kami ini secara tidak langsung memindahkan ilmu dari kota Pangkal Pinang ke Pulau Panjang ini, dan ini semoga menjadi catatan amal ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, tadi juga banyak yang manggil Habib. Kok ngerengkep meletuk kok dipanggil ke Habib. Nah, jadi perlu diketahui, tidak semuanya kami ini Habib. Yang datang dari Pangkal Pinang tidak semuanya Habib. Ada yang Habib Alwi, Mang Habib kan, Habib Nizar, Habib Syekh, Habib Alwi Syihab kan, Habib Abdurrahman, Habib Nizar, Al-Hinduan, ada Habib Torik tadi. Jadi ada beberapa orang yang Habib, tidak semuanya Habib. Jadi jangan panggil Habib lah. Salah alamat, mereka panggil Habib kali-kali ya. Nah, jadi kami bukan Habib. Jadi Habib itu adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kuana terakhir penutup Nabi saya antara dua, asalkan banyak dikit. Asalkan banyak dikit penutupnya. Tadilah banyak disampaikan oleh guru-guru kita dari mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kuada yang kelima nih. Nah, jadi banyak lagi yang kita disampaikan karena lah banyak ilmu yang kita dengar pada malam hari ini. Nah, jadi berkenaan dengan kita hijrah memindahkan ilmu tadi. Ilmu ini tadi kan ada kisah satu Muharram lah dikisahkan, tentang hijrah Nabi lah dikisah, perjuangan Nabi lah dikisah, Nabi Ibrahim lah dikisah, lah lengkap kali-kali lagi salah. Nah, jadi tinggal nambah dikit penutup. Nah, jadi daripada ilmu, kata Nabi kita, nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita lahir sampai kita mati. Benar? Dari kita lahir sampai kita mati. Ilmunya penting, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita ibadah, kita sembahyang, itu ada ilmu. Kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu sembahyang, harus tahu sembahyang yang benar. Dulu ada kisah sebuah kampung, mungkin bukan kampung lain tapi kampung lain. Ada kampung ya, sebuah masjid yang mana niri sholat Jumat. Kampungnya nyari orangnya susah. Jadi kan salah satu syarat sahnya sholat Jumat itu harus 40 orang. Jadi jemaah masjidnya lah kumpul gagalea, lah siap dihitung berapa orang. Ternyata dihitung baru 39 orang. Kurang sibuk. Kata imam, kita belum mencukupi syarat untuk mendirikan sholat Jumat karena kurang orang. Jadi kata imam, bukan imam sungkap ya, imam masjid, kata imam kayak jamaah tadi ya, siapa di antara ikane yang tahu di mana kira-kira di kampung kita lagi ada orang supaya pajak cukup 40 sembahyang Jumat kita nih. Jadi ditanya, ternyata ada 10 orang yang punya kawan, yang mana kawannya nih dek suah sembahyang, dek suah ibadah. Kata amangnya, ada tanya ku kawan kok di ujung no mah tukang kusen, bukan head tapi ya, artinya tukang kayunya nih, tukang kayu, tukang buat kusen lah kan sekarang, bahasa sekarang kusen. Tapi kita nyanyi di suas sembahyang. Kata ketua masjid, berapa umur lagi 70 tahun. Dia suas sembahyang 70 tahun.
Kalau macam dia kata imam masjid kita preh, kita hanya ke masjidnya supaya cukup bilangan kita 40 orang. Allah datang orang 5 gi mereh ke ujung kampung. Preh datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata amang naik tengah pegawi. Kata rombongan dari masjid memang kamenya ada perlu ke amang nih. Perlu apa tanya? Nama usenoknya. Kan kata rombongan kan usen. Kami nih kisah katanya nak diri Jumat di kampung kita nih di masjidnya. Rencananya kita nak diri Jumat. Cuma kendalanya kurang sekurang. Jadi kebetulan ada yang amangnya pas untuk ngenam 40. Amangnya lah yang pas ya. Yang lain dia kurang lah. Kata amangnya gua dedek suas semayangnya. Gua dedek tahu semayang. Paham tak artinya? Bahasa Inggris tahu tak? Jadi gua dedek suas semayang kata amangnya. Pokok kata orang masjid amang ikut be apa gawe orang masjid ya lah. Amang tiru be ikut apa gawe orang masjid. Yang penting amang di masjid ikut apa di gawe orang ya lah. Yang amang pakai celana apa bahasa kita celana katok ya. Kalau zaman dulu celana karung gendum. Oh, telsaatnya ada yang karung gendum di celana ya lah. Celana katok lah bahasa kita nih caranya. Pakai celana katok. Yang mana celananya paham pakai begawi. Jarang ganti yang salen kan. Lah agak remai-remai kan. Dia sangat bagus lagi lah celananya. Dah lama. Nah, jadi kata abangnya singkat cerita, kata pengurus masjid, yo kita langsung masjid dah. Kata abang, kau nak mandi dulu, nak siap-siap dulu. Dia usah mandi langsung lah, pergi berangkat. Pakai ya lah, pakai menadel lah. Singkat cerita berangkat ke masjid, sembahyang. Jadilah sembahyang. Jadi yang tukang kayu, tukang kosetnya, nggak ingat kayak pesan orang tadi ya. Apa digawi orang ya lah digawi. Jadi berdirilah di sab terakhir kan, sab ketiga, misalnya sab pertama, sab kedua, sab ketiga, ikutlah imam takbir kan Allahu Akbar, nah ikutlah takbir Allahu Akbar. Di belakang sab terakhir ada budak-budak, lah semayang rokaat pertama biasalah ikut kan. Pas rokaat kedua karena celana nelah dek bagus lagi. Pas tengah nang sujud ketrak kantet rupa amangnya dia pakai simpak di Bandung cuma ada simpak gitu dia pakai simpak pahamnya pakai simpak apa yang kelihatan sekali kelihatan budak di belakang tengok ya ngaruh kali-kali ya ribut jadi ada beresiko isang bantai cangkap kap tahu amang cangkap ya bantai yang banget kerajaan kap kerajaan belakang udah jerumus seragam sampai ke tulai di masjid. Ini apa? Gara-gara dia ilmu kan artinya kita ibadah yang benar, jangan sampai ibadah kita deh pakai ilmu. Jadi benar semayang artinya pakai yang bagus, jangan pakai asal-asal pakai be. Pakai yang sarong lah kan. Jikawa terbang burung sampai kaput bahaya. Benar. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah. Lahap jadi aneh. Jam berapa ya? Jam 10 lah. Di Bengkal jam 10 baru kiam. Baru marhaban di Bengkal. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah, jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Hadir majelis ilmu, buat majelis ilmu karena penting bagi kita. Ada lagi orang dulu lom musim WA, lagi SMS kunanya apa arti doa? Ustaz tanya apa arti doa kan? Doanya Allahumma ij'alni minal hammi wal hazan. Bagus kan doanya? Ben kita dengar bagus. Allahumma ij'alni minal hammi wal hazan. Tapi tahu apa arti doanya? Kata gua benar doanya. Katanya benar Ustaz gua bertahun-tahun ngamal doanya lah.
Kata doa ya artinya ya Allah jadikanlah aku ini orang yang sedih dan orang yang susah. Masa Ustaz ya artinya? Oh iya arti ya. Katanya pantaslah gua selama sedih ke susah katanya sesuai ke doa. Nah, jadi yang belum kawin nah, mungkin salah doa nah. Yang jemblo nah barangkali salah doa. Nah, jadi jangan sampai kita salah doa. Jadi tentang apa doanya? Allahumma la taj'alni minal hammi wal hazan. Ya Allah jadikanlah aku, ya Allah jangan ketinggalan. Ya Allah jangan jadikan aku orang yang sedih dan orang yang susah. Jadi minta sedih, minta susah. Yang kita nanti berdoa nanti minta susah hidup, apalagi kita berdoa sampai susah. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.